Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, Jemaat GKSI, Harapan Jaya, mari kita datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita bersama-sama beribadah kepadanya. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur memuji-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita katakan sama-sama, kita menyembah Dia. Haleluya, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari kita katakan sama-sama, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan
hadirat-Mu. Kami disegarkan, kami dipulihkan. Roh Kudus menjamah kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kami memuji, kami terus menyembah Engkau Tuhan. Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami hanya di dalam-Mu. Engkau baik Tuhan dan sungguh baik. Haleluya. Haleluya, ada kemenangan Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita katakan bahwa Allah itu baik bagi kami semuanya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setiamu, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ada satu sobat kita yang setia. Mari kita angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya saudara? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Tuhan Yesus yang menghibur hati kita.
Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita sambut firman Tuhan dengan pujian ini. Allah Roh Kudus penuhi kami. Biar Allah yang memenuhi hati kita dengan firman-firman-Nya menguatkan kita dan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat GKSI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Hari ini hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020, kita masih mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Ya, kita berdoa supaya minggu depan tanggal 7 Juni kita sudah bisa beribadah kembali di gereja kita, ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau tadi kita sudah dilayani di dalam praise worship oleh Ibu Susan dan Saudara Vito, ya, terima kasih atas pelayanannya. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu hari yang ke-50. 50 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari yang ke-40 dia sudah naik ke surga. Dan kita sama-sama tahu bagaimana murid-murid menunggu di loteng Yerusalem selama 10 hari. Karena sesuai dengan janji Tuhan, setelah 10 hari atau hari yang ke-50, setelah kebangkitannya akan ada pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Ya. Di sini kita lihat apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu ketika semua orang percaya berkumpul di satu tempat, yaitu di loteng Yerusalem. Yang terjadi adalah ketika mereka sedang berdoa berkumpul, ayat yang kedua dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu ayat yang keempat dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, ayat yang keempat dikatakan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang keempat ini ternyata menerangkan tentang mereka mulai berbicara di dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa yang diberikan oleh Roh kepada mereka, yaitu bahasa roh. Saudara-saudara sekalian, hari Pentakosta ini adalah salah satu juga kegenapan dari, kalau kita baca dari Markus pasal yang ke-16, Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ya, pertama orang-orang percaya itu tanda-tandanya adalah pertama mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Lalu kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ketiga, mereka akan memegang ular. Lalu walaupun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
Lalu mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di sini ada beberapa tanda-tanda orang percaya, dan salah satu tandanya adalah mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, ayat ini digenapi di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua yang tadi kita sudah baca, yaitu pada hari Pentakosta. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa kepenuhan Roh Kudus itu tandanya adalah mereka, karena dikatakan maka tandanya adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Itu adalah bahasa-bahasa baru yang diberikan kepada mereka oleh Roh Kudus. Dan kita melihat bahwa bahasa-bahasa lain ini, atau bahasa Roh Kudus ini, atau bahasa roh, itu adalah salah satu dari 9 karunia roh, saudara-saudara. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. Bahasa karunia roh ya. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 9 yang pertama adalah sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi yang pertama adalah hikmat. Lalu yang kedua adalah dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang kedua adalah pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah ayat yang ke-9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Jadi ketiga adalah iman. Lalu yang keempat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, yaitu karunia kesembuhan. Yang keempat. Lalu yang kelima di dalam ayat yang ke-10, yang kelima, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi Roh Kudus itu memberikan mujizat, mengaruniakan mujizat. Itu adalah yang ke-5. Lalu yang ke-6, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, ya. Itu yang ke-6. Lalu yang ke-7, masih ayat yang ke-10, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi yang ke-7 adalah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, segala roh. Lalu yang ke-8 masih di dalam ayat yang ke-10, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah yang ke-8, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, saudara. Jadi bahasa roh atau karunia lidah ini, ketika orang penuh dengan Roh Kudus, itu adalah salah satu karunia dari Roh Kudus, saudara-saudara, yaitu berkata-kata di dalam bahasa roh. Lalu ayatnya yang masih dalam ayat yang ke-10, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, itu yang ke-9. Nah, saudara-saudara, jadi peristiwa di loteng Yerusalem ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Suatu permulaan awal dari kegerakan gereja yang mula-mula, yaitu setelah penuh dengan Roh Kudus, maka terjadi kegerakan yang luar biasa. Karena ini adalah karunia roh, karena ini adalah tanda-tanda orang percaya. Mereka boleh penuh Roh Kudus dan mulai berbahasa roh. Lalu terjadi kegerakan yang luar biasa, ya. Ada perubahan-perubahan yang sangat radikal, ya. Contohnya Rasul Petrus. Rasul Petrus, saudara, sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus, kita sama-sama tahu bagaimana dia begitu berapi-api untuk mengiring Tuhan. Tapi
dia belum bisa mengendalikan dirinya. Dia masih terbawa dengan emosinya, saudara. Emosi manusiawinya masih meledak-ledak. Itu contoh Petrus. Sampai-sampai dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, kita kembali ke Kisah pasal 2 tadi, ketika mereka penuh Roh Kudus mulai berkata-kata dalam bahasa roh, ya, dalam bahasa yang baru. Itu orang-orang Yahudi yang melihat itu, saudara-saudara, mereka menjadi aneh. Mereka menjadi heran. Kenapa mereka seperti itu, begitu saudara-saudara. Sehingga di dalam Kisah 2 ayatnya yang ke-13 itu dikatakan, tetapi orang lain menyindir, ya, mereka sedang mabuk oleh anggur. Oh, saudara-saudara, disangkanya orang-orang Yahudi yang lainnya itu, disangkanya murid-murid Tuhan ini sedang mabuk anggur, saudara-saudara. Ketika mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa roh waktu Roh Kudus turun. Tetapi saudara-saudara, Petrus, ya, Simon Petrus, di dalam ayat yang ke-14, masih Kisah Rasul pasal 2, ketika dia mendengar orang berkata, oh itu mabok, Petrus langsung berdiri, ya. Dia dengan nyaring, katanya, dia berkata bahwa ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-13, ayat yang ke-14 dikatakan Petrus bangkit berdiri. Dia berkata, hai kamu orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ayat yang ke-15, orang-orang ini, orang-orang yang berbahasa roh ini, tidak mabuk seperti yang kamu sangka, katanya. Karena hari baru pukul 9. Ya. Petrus menerangkan, ini baru jam 9. Mereka bukannya mabuk. Tetapi Petrus berkata bahwa ini, ya, adalah penggenapan, atau ini semua terjadi sesuai dengan firman yang sudah disampaikan jauh hari sebelumnya, yaitu disampaikan oleh Nabi Yoel, ya. Karena mereka orang Yahudi juga kenal Nabi Yoel. Itu ada di dalam kitab Taurat mereka. Nabi Yoel ini di dalam Yoel pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-28 dan 29 itu dikutip, ya, oleh Rasul Petrus berkata begini, bahwa ini sesuai, ya, dengan kitab Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Begitu kata Petrus mengutip firman Tuhan, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Yoel juga itu digenapi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua yang kita baca awal tadi, yaitu pada hari Pentakosta. Jadi memang saudara-saudara, ada orang mungkin yang kurang mengerti, ya, kurang mengerti tentang roh yang diterima di dalam hari Pentakosta itu adalah Roh Kudus. Jadi mereka tidak mengenal Roh Kudus. Ya, maklum saja saudara-saudara, seperti sekarang ini juga, kalau masih ada orang yang belum kenal Roh Kudus, ya kita bisa maklum karena memang dia belum kenal. Tapi memang pada kenyataannya orang lebih banyak mengenal roh yang tidak kudus, yaitu roh setan, saudara, roh hantu, saudara-saudara. Maka itu di dalam Matius pasal yang ke-14, ya, ayat yang ke-26, ketika murid-murid ada di kapal, ya, di Danau Galilea, kemudian Yesus berjalan di atas air kira-kira jam 3 pagi. Lalu waktu mereka melihat Yesus, saudara, apa yang langsung ada dalam pikiran mereka?
Itu mereka katakan itu hantu. Saudara-saudara. Jadi kita ini lebih banyak untuk mengenal yang namanya roh itu, yaitu roh setan, saudara. Roh hantu atau hantu itu, saudara-saudara. Coba anak-anak dari waktu masih kecil ya, mereka tuh sudah ditakut-takutin sama yang namanya, ayo ada setan loh, begitu kan katanya, saudara-saudara. Saudara, mungkin saudara-saudara yang ada di rumah juga banyak yang takut sama roh, ya, tapi roh setan, saudara. Tapi di sini kita sebagai orang percaya, kita nggak usah takut, saudara. Justru roh setannya itu yang harus takut kepada kita, karena kita ada Roh Kudus, ya. Firman Allah katakan roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Saudara, kita kembali lagi dari khotbahnya Petrus ini ya, bagaimana dia menerangkan tentang Kristus, saudara-saudara. Dunia ini memang kadang-kadang belum banyak juga ya yang belum siap menerima Roh Kudus. Tapi puji Tuhan, kita orang percaya, seluruh orang percaya yang ada di atas muka bumi ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam dirinya masing-masing, saudara-saudara. Roh Kudus itu, saudara, membuat orang menjadi berubah, membuat orang mempunyai pengalaman yang luar biasa, ya. Mungkin setiap kita punya kesaksian bagaimana ketika kita pertama kali dijamah oleh Roh Kudus, ketika kita berdoa, ketika kita dijamah Tuhan, kita tiba-tiba penuh dengan Roh Kudus dan kita mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Setiap kita punya pengalamannya. Ada orang yang penuh dengan Roh Kudus berbahasa roh, mungkin ketika di dalam gereja dia dipanggil ke depan lalu didoakan. Ada juga yang mungkin bukan di dalam gereja tapi dalam kelompok konsel, atau mungkin dia sedang berdoa pribadi. Pokoknya, saudara, kepenuhan Roh Kudus ini tidak terbatas, dimanapun bisa terjadi, saudara-saudara, ya. Saya waktu penuh Roh Kudus, saya masih muda, saudara. Saya ngikut persekutuan doa. Tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang lain, ada hal yang sangat luar biasa, tapi begitu mendatangkan damai sejahtera. Tiba-tiba saya mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Saya tidak ditumpang tangan, saudara, tapi saya sedang berlutut, saudara. Saya sedang berlutut, saya melihat ada api yang besar, saya melihat ada api yang merah. Tapi roh saya begitu senang rasanya. Roh saya begitu merasa, bukannya merasa takut atau merasa bagaimana, tapi saya merasakan ada satu damai sejahtera. Dan kemudian saya mulai berbicara dalam bahasa roh, walaupun kata-katanya masih itu aja yang diulang-ulang, saudara. Seperti itu. Jadi Petrus menerangkan, inilah memang harus terjadi. Jadi saudara-saudara sekalian, pada perayaan hari Pentakosta ini, saya percaya biarlah kita yang sudah mengerti tentang kepenuhan Roh Kudus ini, dan kita yang sudah penuh dengan Roh Kudus, mari saudara, kita mau mengerti sekarang bahwa Roh Kudus itu diberikan bagi semua orang percaya. Itu sebabnya ketika Petrus terus berkhotbah, saudara, setelah dia penuh dengan Roh Kudus di dalam pasal yang kedua ini, lalu apa yang terjadi? Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37. Di sini dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Oh saudara, hati yang terbuka, saudara, ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika merasakan ada kebenaran di dalamnya, ketika merasakan ada jamahan di dalamnya, saudara, itu membuat mereka sangat terharu. Betapa saudara-saudara, Tuhan mau kita dengarkan suara Tuhan baik-baik, ya. Kita harus merendahkan hati kita. Kita harus punya hati yang hancur di hadapan Tuhan, saudara. Dengarkan apa yang Tuhan sampaikan, saudara. Harus ada respon seperti itu. Karena firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu ketika suara roh itu
berkata-kata atau berbicara, kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Tapi kita harus membuka hati kita seperti di dalam ayat yang ke-37 ini. Mereka sangat terharu, saudara. Berapa kali kita menjadi terharu ketika mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita terharu, kita merasa firman itu untuk kita, saudara-saudara. Lalu, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus menjawab apa, saudara? Ketika orang sudah dengar firman Tuhan, dia buka hati, dia terharu, maka Petrus katakan, bertobatlah. Jadi kita ketika dengar firman Tuhan dan firman itu membuat kita terharu atau menyentuh hati kita, tidak cukup sampai di situ, tapi kita harus bertobat, ya. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita harus meninggalkan dosa yang mungkin masih ada dalam diri kita. Bertobat itu bukan saja waktu pertama kita datang kepada Tuhan, tapi tatkala kita terus mengiring Tuhan, terima Tuhan, kita mungkin masih terikat dengan dosa-dosa yang lain, saudara. Nah, dosa-dosa inilah yang Petrus berkata di dalam ayat 38, bertobatlah. Dan kalau saudara-saudara juga lihat selanjutnya, karena ini Petrus berbicara kepada jiwa-jiwa yang baru juga, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk menerima pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Jadi karunia Roh Kudus ini diterima setelah orang mau buka hatinya untuk Tuhan. Dia bertobat, ya, dan dia dibaptis. Tapi ada juga orang yang sebelum dibaptis sudah penuh Roh Kudus. Banyak adalah contoh-contohnya. Ya. Tapi intinya adalah setiap orang siapapun dia harus bertobat dan dia harus dibaptis. Kalau saudara sudah penuh Roh Kudus tapi masih berbuat dosa, bertobat. Walaupun saudara sudah dibaptis. Ya. Atau mungkin saudara masih jiwa baru, terima Tuhan, bertobat, dan harus dibaptis. Karena baptisan itu adalah sebagai tanda juga bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, saudara. Jadi yang Petrus katakan adalah pertama bertobat, kedua dibaptis, lalu yang ketiga adalah Roh Kudus itu adalah ayat yang ke-39, yang ketiga, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Oh, Roh Kudus itu adalah suatu janji bagi kita, bagi kamu yang waktu itu orang yang ada di sana, bagi mereka, ya, bagi kamu dan bagi anak-anakmu. Roh Kudus itu bagi anak-anak kita juga, saudara, bagi kita dan bagi anak-anak kita, dan bagi orang yang masih jauh, ya, orang yang masih jauh, orang yang masih mau berdatangan kepada Tuhan. Mereka masih jauh tapi mereka nantinya akan berdatangan kepada Tuhan, dan Roh Kudus ini juga menjadi milik mereka, saudara-saudara. Jadi mari kita sebagai sidang jemaat GKSI Harapan Jaya, entah kita masih sudah lama sudah penuh Roh Kudus, tetaplah kita hidup di dalam pertobatan dan tetap kobarkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Lalu kalau saudara mungkin jemaat baru, saya percaya jika saudara buka hati, maka saudara akan dijamah oleh Roh Kudus. Buka hati, bertobat, ya. Nanti kita akan baptis, ya, kalau jemaat-jemaat yang belum dibaptis. Luar biasa bahwa janji hari Pentakosta ini, kepenuhan Roh Kudus ini bagi orang-orang yang masih jauh juga. Artinya bagi semua orang. Dulu kita juga adalah masuk kelompok orang-orang yang masih jauh, tapi sekarang kita sudah datang kepada Tuhan, sudah lebih dekat kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi saudara-saudara kita yang lainnya yang kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan akan bergerak dengan luar biasa di atas muka bumi ini. Karena sebelum Injil ini dikabarkan sampai semua orang boleh mendengar,
Tuhan belum datang, tapi Tuhan akan datang sampai, itu firman Tuhan ya, sampai semua orang mendengar, sampai orang-orang yang jauh itu juga yang belum mendengar, yang belum terjangkau, sampai mereka datang dan ada orang yang diutus ke sana. Maka itu Roh Kudus dikatakan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem ya, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan penghiburan, memberikan kebenaran, saudara. Dia ada dalam diri kita, bukan saja hanya begitu saja ada, tidak. Tapi dia adalah roh yang selalu berbicara di dalam hati kita. Kalau kita sedih, roh itulah yang akan menghibur kita ya. Kalau kita lemah, roh itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Saya tidak akan baca ayat-ayatnya. Kalau kita sedang membutuhkan pertolongan, roh itulah yang akan memberikan pertolongan kepada kita ya. Saat-saat kita jauh, roh itu, roh kebenaran, dialah yang akan membawa kita kepada kebenaran. Dia yang akan menerangkan kepada kita hal-hal yang tidak kita mengerti. Hikmat yang daripada Tuhan, Roh Kudus akan diberikan kepada kita, saudara. Karena Roh Kudus itu roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, roh kekuatan, dan lain-lain lagi, saudara. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi, peristiwa pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu akan terus terjadi sampai akhir zaman. Ya, dimana roh ini akan terus bekerja. Setiap orang ketika dia percaya kepada Tuhan, terima Tuhan Yesus, dia bertobat, dia dibaptis, dia penuh Roh Kudus. Atau dia bertobat, dia penuh Roh Kudus, nanti dia dibaptis. Itu sesuatu yang banyak kali terjadi seperti itu juga. Tapi saudara, kita harus ingat bahwa untuk terima Roh Kudus ini kita harus benar-benar percaya. Karena ada juga orang yang sudah lama tapi tidak terima Roh Kudus. Karena apa? Seperti dalam dirinya itu roh sudah mulai bekerja, tapi dia tidak membuat roh itu menjadi luber dalam dirinya. Mungkin karena bimbang, karena takut salah, karena alasan-alasan lain. Tapi firman Tuhan berkata bahwa di dalam Lukas pasal yang ke-11, saya mau bacakan. Lukas pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-9, saudara-saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah ini saudara, ayat yang ke-11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jangan takut saudara-saudara ya. Bapak di dalam dunia aja ya, nggak mungkin lah anaknya minta roti lalu dia memberikan anaknya minta ikan dan dia memberikan, anaknya minta ikan dan dia memberikan ular, atau anaknya meminta telur lalu diberikan kalajengking. Itu nggak mungkin ya. Bapak-bapak juga nggak mungkin lah anaknya minta sesuatu yang baik lalu dikasih yang jahat, itu nggak mungkin. Begitu juga dengan Bapa kita di sorga. Ketika kita minta Roh Kudus, kata di dalam ayat yang ke-13 ya, apalagi Bapamu di sorga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah jadi saudara, mari kita jangan ragu-ragu tentang Roh Kudus ini. Kita terima Roh Kudus, saudara-saudara. Kita penuh dengan Roh Kudus. Karena ketika kita sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara, seperti mereka yang ada di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta, ketika kita sudah mulai berbahasa roh,
kita akan terus dibawa ke dalam damai sejahtera Roh Kudus itu. Kita mulai bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mulai bermazmur ya. Kita mulai memuji Tuhan di dalam roh kita. Oh, luar biasa sekali saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih, inilah hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu tetap kita jaga baik-baik dalam diri kita. Jangan sampai roh itu menjadi padam, tapi roh itu harus tetap menyala. Maka itu roh itu dilambangkan juga sebagai api ya. Api seperti lidah-lidah api katanya. Itu artinya ada satu semangat di dalamnya. Orang yang penuh Roh Kudus itu selalu semangat. Dia akan selalu punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Jadi puji Tuhan saudara-saudara sekalian, tetaplah berdoa supaya kita juga dalam beribadah tidak lagi beribadah seperti ini, tapi kita bisa beribadah di gereja dan kita bisa bersama-sama menyembah di dalam roh dan kebenaran, memuji Tuhan, menyembah Dia dalam roh. Itu luar biasa. Sudah lama kita tidak melakukan itu, tapi kita berharap mungkin minggu depan kita bisa melakukannya lagi di gereja ya. Puji Tuhan, selamat hari Pentakosta, hari ke-50, hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah keluarga yang dilaksanakan di rumah tangga kita masing-masing pada hari Minggu ini, kita akan mendengarkan dulu pujian dari Dea sekeluarga, saudara-saudara ya. Baru nanti kita akan tutup di dalam doa. Tuhan tiap jam
Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan pujian yang disampaikan oleh Dea dan grupnya. Ya, Tuhan memberkati pelayanannya pada hari Minggu ini. Dan mari saudara-saudara, kita akan tutup di dalam doa ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya dalamaya sikin nakara lamaya sikin nakara lamaya sikin. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu sama, tidak berubah, entah kami ada di gereja atau kami ada di rumah kami masing-masing. Kuasa yang sama boleh kami terima di rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap rumah tangga dengan Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus itu akan terus memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kami. Roh Kudus itu yang akan membawa kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Roh Kudus itu yang akan terus menolong kami ya Tuhan, menghibur kami, menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah ya Tuhan, COVID-19 boleh semakin hari semakin menurun, hingga pada waktunya nanti akan selesai Tuhan, dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Engkau menolong Bapak Presiden kami Jokowi dan semua pemerintahan kami yang menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan Tuhan dalam menghadapi COVID ini ya Tuhan. Engkau menolong supaya ada kebijaksanaan yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat Kota Bekasi. Biarlah Tuhan Kota Bekasi juga boleh semakin hari semakin rendah Tuhan yang tertular COVID-19, bahkan selesai sampai sudah tidak ada lagi. Sehingga Tuhan, kami di Kota Bekasi boleh beribadah Tuhan dengan lebih leluasa lagi. Terima kasih Bapak yang Kau memberkati Bapak Wali Kota kami dan semua pemimpin-pemimpin di Kota Bekasi. Terima kasih Bapak, demikian juga setiap keluarga-keluarga yang sudah mengadakan ibadah. Kami percaya Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, dan Tuhan Yesus, kami akan tutup ibadah ini dan kami terima berkat-Mu, yaitu berkat daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus boleh menyertai kami semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah keluarga ini. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara-saudara, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.